Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita berikutnya atau bab selanjutnya, yaitu tentang termokimia. Nah, berikut ini indikator dari materi kita hari ini, yaitu yang pertama, nantinya kalian bisa menjelaskan hukum atau asas kekekalan energi, kemudian bisa membedakan apa itu sistem dan lingkungan, kemudian kalian juga bisa membedakan reaksi yang melepaskan kalor atau eksoterm dan reaksi yang membutuhkan kalor atau endoterm, dan juga mendeskripsikan perubahan entalpi dari suatu reaksi. Nah, untuk materinya, nanti kita akan belajar tentang pengertian termokimia itu apa, kemudian sistem dan lingkungan itu apa, lalu ada entalpi, dan yang selanjutnya itu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, sebelumnya perhatikan dulu gambar berikut ini. Di sini ada gambar apa ini? Tumbuhan yang disinari oleh cahaya matahari. Seperti kita tahu ya, tumbuhan itu mengalami suatu proses yang berkaitan dengan reaksi kimia yang dinamakan dengan fotosintesis. Nah, dalam fotosintesis itu, tumbuhan itu membutuhkan cahaya matahari atau membutuhkan sumber energi, gitu kan? Nah, ini juga nanti kita akan bahas di termokimia ini. Selanjutnya itu ada kendaraan bermotor, ini ya, sepeda motor. Kendaraan ini seperti yang Ibu bahas di bab kemarin itu, bahwa kendaraan bermotor tidak dapat jalan atau melaju kalau tidak diisi dengan bahan bakar seperti bensin. Nah, bensin ini di dalam mesin kendaraan mengalami reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran inilah yang menyebabkan kendaraan tersebut melaju. Jadi reaksi pembakaran ini menghasilkan suatu energi sehingga menyebabkan kendaraan bermotor atau mobil itu dapat melaju. Kemudian di sini ada gambar kayu bakar. Nah, ketika kita berada di dekatnya atau di sekeliling pembakaran kayu ini, kita pasti akan merasakan yang namanya panas ya. Jadi lingkungan di sekitarnya juga suasananya atau hawanya itu akan menjadi panas juga. Nah, ini kita akan bahas di termokimia kali ini. Oke, jadi apa itu termokimia? Termokimia berasal dari kata termo dan kimia. Termo di sini berarti panas, sedangkan kimia berarti sesuatu yang berkaitan dengan reaksi kimia, gitu ya. Jadi, apa itu termokimia? Termokimia merupakan cabang ilmu yang mempelajari perubahan panas atau kalor yang berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, seperti yang sudah disinggung di awal tadi ya, ada yang namanya asas kekekalan energi. Jadi berdasarkan asas kekekalan energi itu, energi tidak mungkin diciptakan dan dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat dirubah dari suatu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Sistem merupakan bagian dari alam semesta yang sedang kita amati, atau segala sesuatu yang sedang kita amati. Lalu bagaimana dengan lingkungan? Nah, lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem. Jadi misalnya kita di sini lagi berbicara tentang reaksi kimia ya. Jadi pada reaksi kimia itu yang menjadi sistemnya merupakan reaktan dan produk yang ada di dalam gelas kimia. Sedangkan
lingkungannya sendiri, yaitu berupa gelas kimia, bisa juga udara luar, bisa juga tangan kita yang memegang gelas kimia tersebut, itu kita katakan sebagai lingkungan. Lalu selanjutnya, nah di sini ada contoh dari gelas kimia atau gelas beker yang ada larutannya di dalamnya. Nah, ini merupakan Mg, magnesium yang dilarutkan di dalam larutan HCl. Nah, yang kalau dari contoh ini yang menjadi sistem itu yang mana? Mg dan HCl-nya ya, berarti ya. Yang sedang kita amati itu Mg yang dilarutkan di dalam HCl, berarti sistemnya itu ya Mg dan HCl-nya. Kemudian yang menjadi lingkungan, nah yang menjadi lingkungan itu tentu saja gelas kimianya. Atau bisa juga udara luar tadi seperti Ibu katakan. Lanjut ya anak-anak. Jadi, interaksi antara sistem dan lingkungan ini bisa berupa pertukaran materi dan atau pertukaran energi. Maksudnya bagaimana? Kita ke bagian yang selanjutnya. Jadi sistem sendiri itu dibagi menjadi 3. Nah, perhatikan gambar di bawah ini dulu. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Maksudnya bagaimana, Bu? Oke, perhatikan gambar ini terlebih dahulu. Jadi ini ada gelas kimia atau gelas beker. Kita ibaratkan di dalamnya itu berupa larutan kopi ya, kopi panas gitu. Nah, kalau dari sistem terbuka ini, kita lihat bahwa gelas bekernya ini terbuka, tidak ditutup. Jadi terbuka, sehingga bisa dilihat di sini ada uap air yang keluar ke lingkungan bebas gitu ya. Kemudian ketika kita pegang gelas bekernya itu, apa yang kita rasakan? Panas kan? Oke, jadi yang pertama tadi, yang uap ini, uap dari kopi panasnya itu bisa keluar ke udara bebas. Inilah yang dinamakan dengan pertukaran materi atau perpindahan materi gitu. Jadi uapnya itu bisa keluar ke udara bebas gitu ya. Kemudian ketika kita merasakan dinding gelas bekernya itu panas, itu berarti terjadi pertukaran kalor atau panas, sehingga kita bisa merasakan bahwa dinding gelasnya itu panas. Nah, inilah yang dinamakan sistem terbuka. Apa itu? Berarti apa itu sistem terbuka? Nah, sistem terbuka itu merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan atau pertukaran kalor dan pertukaran materi. Gitu. Selanjutnya, sistem tertutup. Perhatikan gambar yang di tengah ini. Masih sama, masih dengan larutan kopi yang panas ini. Kita lihat bahwa Erlenmeyer-nya ini kita kasih tutup di dalamnya. Apa yang terjadi? Kalau pada sistem terbuka tadi kan uap airnya itu bisa keluar ke udara bebas ya, atau ke lingkungan luar. Nah, kalau pada sistem tertutup ini karena kita kasih tutup pada Erlenmeyer-nya, maka uapnya itu tidak bisa mengalir atau tidak bisa keluar ke udara bebas. Tetapi kita masih bisa merasakan bahwa dinding Erlenmeyer-nya itu panas kan? Sama seperti pada sistem terbuka. Berarti sistem tertutup ini merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor atau panas, tetapi tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi, karena uapnya tadi, uap dari kopi panasnya tadi itu terperangkap di dalam Erlenmeyer ini. Oke. Nah, yang ketiga itu ada sistem terisolasi. Kalau sistem terisolasi ini kita contohkan dengan menggunakan termos. Jadi si larutan kopi panasnya ini kita masukkan ke dalam termos. Apa yang terjadi? Apakah ada uap air yang keluar ke lingkungan atau udara bebas? Tidak ada ya, karena tertutup rapat.
Kemudian, kalau kita pegang bagian luar termosnya, apakah itu akan terasa panas? Tidak juga kan? Nah, jadi pada sistem terisolasi ini, dia tidak memungkinkan baik itu terjadinya pertukaran materi maupun pertukaran kalor atau panas. Oke. Nah, ini tadi ya, sistem dibedakan menjadi 3. Ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Selanjutnya ada perubahan entalpi. Jadi, pasti kalian baru mendengar istilah entalpi di semester 1 ini ya, di kelas 11. Entalpi di sini itu kita lambangkan sebagai H besar. Jadi entalpi merupakan energi kimia yang terkandung di dalam suatu sistem. Entalpi ini tidak dapat diukur. Yang dapat diukur itu hanya perubahan entalpinya, atau kita singkat dengan delta H, atau lambangnya itu delta H ya. Jadi pada setiap reaksi kimia itu selalu disertai dengan perubahan entalpi. Rumusnya, delta H sama dengan entalpi hasil reaksi dikurangi entalpi pereaksi, atau entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Nah, kalau di sini Ibu punya contoh reaksi A menjadi B, maka delta H dari reaksi tersebut itu bagaimana? Nah, delta H-nya sama dengan entalpi B dikurangi entalpi A, atau entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Ditinjau dari perubahan entalpinya, kita kenal ada 2 jenis reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Apa itu reaksi eksoterm dan apa itu reaksi endoterm? Kita lihat dari asal katanya, reaksi eksoterm. X berarti kan keluar ya. Jadi sistem di sini itu melepaskan kalor ke lingkungan. Sedangkan reaksi endoterm, in berarti sistem itu menerima kalor dari lingkungan. Kalau digambarkan seperti gambar di bawah ini, pada bagian yang gambar eksoterm kan sistem melepaskan ya, tanda panahnya keluar ini, sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Ini lingkungannya di luarnya. Kemudian kalau yang pada gambar endoterm dari sistem ini, tanda panahnya masuk ke dalam. Berarti sistem menerima atau menyerap kalor dari lingkungan. Itu. Nah, selanjutnya ini ada diagram prosesnya, sama seperti tadi. Jadi kalau sistem menerima kalor dari lingkungan namanya endoterm, kalau sistemnya melepaskan kalor ke lingkungan namanya eksoterm. Nah, perubahan entalpinya pada reaksi eksoterm dan endoterm itu bisa dinyatakan dengan diagram tingkat energi. Jadi yang reaksi eksoterm dulu ya, ini kita lihat bahwa awalnya itu entalpi yang dimiliki oleh reaktan di awal reaksi itu segini ya, energinya di atas ini. Kemudian karena tadi reaksi eksoterm itu apa? Sistemnya itu melepaskan, karena dia melepaskan kalor, maka entalpi atau energi yang dimiliki produk di akhir reaksinya menjadi rendah atau kecil, sehingga tanda panahnya ini ke arah bawah ya. Jadi yang awalnya dia reaktan itu energinya tinggi, terus karena dia melepaskan kalor, energinya di akhir atau pada produknya itu menjadi rendah, sehingga tanda panahnya itu ke bawah. Oke, dan kalau kita lihat dari rumus delta H tadi kan, entalpi produk dikurangi entalpi reaktan, begitu kan? Kalau di sini kita punya entalpi produk yang rendah, sedangkan entalpi awal atau entalpi reaktannya itu tinggi, maka hasil delta H-nya adalah negatif. Jadi untuk reaksi eksoterm, delta H-nya berharga negatif. Oke, yang selanjutnya itu kita perhatikan diagram tingkat energi pada reaksi endoterm. Jadi pada reaksi endoterm ini,
entalpi atau energi yang dimiliki oleh reaktan di awal reaksi ini berada di bawah ini ya. Kemudian entalpi yang dimiliki oleh produk di akhir reaksi ini energinya naik, berada di atas ini. Kenapa kok begitu? Karena kan tadi ya reaksi endoterm itu merupakan reaksi di mana sistem itu menerima kalor. Jadi yang awalnya energi reaktannya rendah karena dia menerima kalor, dan energinya menjadi naik atau tinggi. Sehingga tanda panahnya itu ke atas. Jadi kalau kita masukkan lagi ke rumus entalpi tadi, perubahan entalpi atau delta H, H produk dikurangi H reaktan, maka kalau H produknya besar dan H reaktannya itu kecil, hasilnya adalah delta H-nya berharga positif. Begitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada tabel perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm. Jadi bisa diperhatikan di tabel berikut ini bahwa reaksi eksoterm tadi delta H-nya itu kurang dari 0 atau berarti negatif gitu ya. Terus endoterm delta H-nya lebih dari 0 berarti positif. Terjadi kenaikan suhu lingkungan pada eksoterm dan pada endoterm itu terjadi penurunan suhu lingkungan. Kemudian reaksinya pada eksoterm itu melepaskan kalor, kalau endoterm tadi menyerap kalor. Nah, perpindahannya itu dari eksoterm itu kalornya itu dari sistem ke lingkungan. Kalau pada endoterm itu kalornya itu berpindah dari lingkungan ke sistem. Reaksi eksoterm ini berlangsung spontan, sedangkan reaksi endoterm berlangsung tidak spontan. Kemudian bagaimana penulisannya kalau pada persamaan reaksi? Nah ini, contohnya kita di sini punya reaksi pembentukan dari NH3. Jadi 3H2 dalam fase gas ditambah N2 dalam fase gas ini menjadi 2NH3 dilengkapi dengan delta H-nya sama dengan minus 92 kJ. Tadi kalau delta H-nya minus berarti dia termasuk reaksi eksoterm. Itu kan? Nah ini contoh penulisannya. Jadi ketika kita menuliskan persamaan reaksi lengkap dengan harga delta H atau perubahan entalpinya, maka inilah yang disebut dengan persamaan termokimia. Jadi persamaan termokimia merupakan persamaan yang menggambarkan suatu reaksi disertai dengan informasi tentang perubahan entalpi atau delta H-nya. Oke, cukup sekian materi termokimia kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.